Transplantasi ginjal adalah proses operasi untuk memindahkan organ ginjal dari orang yang sehat kepada orang yang sakit supaya orang yang sakit gagal ginjal bisa kembali menjadi sehat. Nah, dibandingkan hemodialisis dan peritoneal dialisis, transplantasi ginjal memiliki keuntungan yang cukup besar karena memberikan harapan hidup yang lebih panjang dan juga kualitas hidup yang jauh lebih baik. Ada beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan sebelum melakukan transplantasi ginjal. Yang pertama adalah pemeriksaan kecocokan antara donor dan resipien yang disebut sebagai pemeriksaan cross-match dan HLA typing. Ini bertujuan untuk mencegah adanya penolakan jaringan di kemudian hari dan pemeriksaan ini sangat penting untuk dilakukan. Pemeriksaan lain juga diperlukan untuk menilai apakah kondisi resipien dan juga donor itu cukup baik untuk melakukan operasi, seperti pemeriksaan jantung, pemeriksaan paru, dan juga pemeriksaan radiologi dan laboratorium. Untuk donor hidup, proses transplantasi ginjal bisa langsung dilakukan. Biasanya hanya membutuhkan waktu 2-4 minggu untuk proses persiapannya saja. Untuk menjadi donor ginjal, sebenarnya prinsipnya adalah orang yang sehat. Dia tidak mengidap penyakit tertentu seperti kencing manis, penyakit autoimun, atau keganasan, atau penyakit-penyakit memang yang mengganggu kehidupan dia sehari-hari. Dan biasanya donor yang sehat itu kita anjurkan selalu dari keluarga. Bisa dari keluarga yang setara gitu ya, keluarga jauh, bisa keponakan, bisa sepupu gitu ya. Atau mungkin kalau bukan keluarga, minimal golongan darahnya sama, tapi misalnya dari teman dekat juga bisa. Pengalaman kita ada dari teman dekat, dari tetangga juga pernah kita lakukan ya. Jadi orang-orang yang benar-benar sudah dikenal gitu. Jadi kalau dia memberikan organ ginjal, kalau dia punya 100%, artinya kan 50% diberikan kepada si resipien. Nah, yang 50% itu akan beradaptasi dan dijaga dengan cukup baik, dia akan berkompensasi sehingga fungsinya bukan lebih 50% saja, bisa lebih dari 50%, dan itu ada penelitiannya. Jadi orang itu bisa hidup dengan satu ginjal sih sebetulnya. Jadi donor itu filosofinya sangat bisa menghasilkan hidup yang sehat dan bisa memberikan hidup orang lain jadi lebih sehat juga. Jadi kalau operasi transplantasi ginjal itu sebenarnya ada 2 kegiatan besar ya. Yang pertama mengambil ginjal dari donor, yang kedua menanam ginjal yang dari donor itu ke resipien. Setelah ginjal ini diambil dari donor, maka ginjal ini akan dilakukan flushing. Flushing itu bisa dikatakan mungkin mencuci ginjalnya. Ginjal sudah bersih, ginjal yang pada saat kita tanam itu tidak ada darahnya sama sekali. Masuk ke dalam tubuh resipien, kita akan lakukan penyambungan vena dulu, ya, dari venanya ginjal donor ke resipien, lalu kita sambung arteri, dari arteri ginjal donor ke arteri resipien. Setelah itu, maka kita akan lakukan penyambungan dari ureter donor langsung ke kandung kemih atau ke buli-buli resipien. Jadi nanti urin itu menjadi indikator keberhasilan operasi kita. Dari kateternya itu kita pantau. Transplantasi ginjal adalah proses operasi untuk memindahkan organ ginjal dari orang yang sehat kepada orang yang sakit supaya orang yang sakit gagal ginjal bisa kembali menjadi sehat. Jadi transplantasi ginjal dibutuhkan oleh orang yang mengalami gagal ginjal. Kita tahu gagal ginjal merupakan tahap akhir dari proses penyakit ginjal kronik, yaitu stadium 5, di mana saat itu fungsi ginjal sudah sangat menurun sehingga tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan tubuh termasuk mengeluarkan zat racun. Pada kondisi ini biasanya fungsi ginjal sudah mencapai kurang dari 15% dan karena kadar racunnya sudah menumpuk sehingga bisa menimbulkan gejala-gejala yang mengganggu aktivitas dan juga kesehatannya. Jadi pasien dengan gagal ginjal sudah membutuhkan terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal itu kita ketahui ada 3, yaitu hemodialisis, peritoneal dialisis, dan juga transplantasi ginjal. Nah, dibandingkan hemodialisis dan peritoneal dialisis, transplantasi ginjal memiliki keuntungan yang cukup besar. Kenapa? Karena memberikan harapan hidup yang lebih panjang dan juga kualitas hidup yang jauh lebih baik.
Transplantasi ginjal merupakan terapi yang paling ideal untuk pasien dengan gagal ginjal. Transplantasi ginjal bisa dilakukan dengan dua jenis donor. Yang pertama donor mati dan yang kedua donor hidup. Pada transplantasi ginjal dengan donor mati, ginjal diambil dari orang yang sudah dinyatakan mati batang otak dan dinyatakan tidak bisa hidup kembali. Sedangkan transplantasi dengan menggunakan donor hidup, ginjal diambil dari salah satu ginjal orang sehat, kemudian diberikan kepada pasien gagal ginjal tanpa mengganggu kesehatan si pendonor. Ada beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan sebelum melakukan transplantasi ginjal. Yang pertama adalah pemeriksaan kecocokan antara donor dan resipien yang disebut sebagai pemeriksaan cross-match dan HLA typing. Ini bertujuan untuk mencegah adanya penolakan jaringan di kemudian hari dan pemeriksaan ini sangat penting untuk dilakukan. Pemeriksaan lain juga diperlukan untuk menilai apakah kondisi resipien dan juga donor itu cukup baik untuk melakukan operasi, seperti pemeriksaan jantung, pemeriksaan paru, dan juga pemeriksaan radiologi dan laboratorium. Pemeriksaan radiologi yang diperlukan yaitu pemeriksaan CT angiografi untuk menilai pembuluh darah antara donor dan resipien untuk selanjutnya dilakukan operasi. Dan juga pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa berbagai kondisi medis dan juga menilai risiko infeksi. Ada perbedaan waktu tunggu untuk transplantasi ginjal dengan donor hidup dan donor mati. Untuk donor hidup, proses transplantasi ginjal bisa langsung dilakukan. Biasanya hanya membutuhkan waktu 2-4 minggu untuk proses persiapannya saja. Sedangkan untuk donor mati diperlukan waktu yang lebih panjang karena kita membutuhkan waiting list dari pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal. Untuk proses transplantasi ginjal, pasien akan dirawat 1 minggu sebelum operasi sampai dengan 1 minggu setelah operasi. Perawatan ini bertujuan salah satunya untuk memberikan obat-obat imunosupresan yang sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya rejeksi. Obat tersebut diberikan sesaat sebelum operasi, saat operasi, dan setelah operasi. Namun tetap saja obat ini harus diminum seumur hidup karena memang untuk mencegah terjadinya reaksi penolakan. Tanda-tanda rejeksi yang bisa dirasakan oleh pasien seperti demam, urin mulai berkurang, kenaikan berat badan yang cukup signifikan, dan juga bengkak. Jika pasien mengalami gejala-gejala tersebut, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter ginjal dan kemungkinan akan dilakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan radiologi seperti USG ginjal. Untuk menjadi donor ginjal, sebenarnya prinsipnya adalah orang yang sehat. Dia tidak mengidap penyakit tertentu seperti kencing manis, penyakit autoimun, atau keganasan, atau penyakit-penyakit memang yang mengganggu kehidupan dia sehari-hari. Dan biasanya donor yang sehat itu kita anjurkan selalu dari keluarga. Jadi kalau dari keluarga pasti kita bisa mendapatkan data lebih akurat dibandingkan bukan keluarga. Bisa dari keluarga yang setara gitu ya, keluarga jauh, bisa keponakan, bisa sepupu gitu ya. Atau mungkin kalau bukan keluarga, minimal golongan darahnya sama, tapi misalnya dari teman dekat juga bisa. Pengalaman kita ada dari teman dekat, dari tetangga juga pernah kita lakukan ya. Jadi orang-orang yang benar-benar sudah dikenal gitu. Secara umum metabolik tubuh pemberi ya, si donor ini artinya dia normal. Kalau normal, termasuk fungsi ginjalnya normal, artinya dia bisa memberikan organ kepada resipien. Jadi kalau dia memberikan organ ginjal, kalau dia punya 100%, artinya kan 50% diberikan kepada si resipien. Nah, yang 50% itu akan beradaptasi. Jadi meskipun dia 50% dan dijaga dengan cukup baik, dan dia akan berkompensasi sehingga fungsinya bukan lebih 50% saja, bisa lebih dari 50%, dan itu ada penelitiannya. Jadi orang itu bisa hidup dengan 1 ginjal sih sebetulnya. Dan memang ada penelitiannya sih, orang yang memberikan organ ginjalnya yang donor hidup,
dibandingkan dengan populasi umum, itu harapan hidupnya sama. Jadi kalau kita simpulkan, donor hidup yang memberikan organnya itu sama kehidupannya dengan orang lain. Jadi donor itu filosofinya sangat bisa menghasilkan hidup yang sehat dan bisa memberikan hidup orang lain jadi lebih sehat juga. Kami dari bagian ginjal hipertensi biasanya menganjurkan adalah pengontrolan obat. Terutama kadar obat itu yang harus diukur secara teratur ya, mulai dari 2 minggu pertama misalnya, atau setelah itu 1 bulan pertama sampai 3 bulan pertama harus lebih intens, karena kadar obat itu akan naik turun sesuai dengan respon tubuhnya, karena setiap individu resipien itu akan berbeda responnya. Jadi kita ukur kadar obatnya naik turun sesuai dengan kebutuhannya. Nah, mungkin yang menjadi perhatian penting lagi adalah makanan. Nah, pada saat pasien pasca transplant itu akan membutuhkan protein kalori yang cukup tinggi ya, terutama pada bulan pertama sampai bulan ketiga. Namun setelah bulan ketiga itu biasanya ada penyesuaian kebutuhan kalori maupun proteinnya. Tergantung fungsi ginjalnya juga sih nantinya. Kalau fungsi ginjalnya sudah kembali normal, mungkin proteinnya lebih tinggi dari orang populasi umum itu akan kita pertahankan. Tapi kalau kalori mungkin tidak terlalu banyak, karena orang yang dilakukan transplant biasanya keinginan atau kebutuhan makannya itu akan lebih besar gitu daripada orang normal. Karena salah satu obat yang diberikan di dalam komposisi obat imunosupresan itu akan meningkatkan nafsu makan ya. Dan berikutnya mungkin buah dan sayur itu memang menjadi komposisi yang perlu dianjurkan. Dan memang ada buah-buahan yang tidak dianjurkan untuk konsumsi pada pasien pasca transplant, terutama jeruk, mungkin ya, jeruk Bali itu ya yang warnanya kuning kemerahan ya. Karena jeruk Bali itu akan menghambat resorpsi daripada obat imunosupresan, sehingga itu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Jadi rata-rata kita menilai untuk transplant ginjal, harapan hidup untuk transplant ginjal di atas 1 tahun biasanya harapan hidupnya hampir 90% ke atas. Kemudian setelah 5 tahun ya mungkin turun sedikit ya, antara 85 sampai 90%. Dan di atas 10 tahun biasanya 80% ke atas. Dan itu semua standarnya sama di seluruh dunia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin melakukan transplant, terutama di Rumah Sakit Mandayapuri, kita siap membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau operasi transplantasi ginjal itu sebenarnya ada 2 kegiatan besar ya. Yang pertama mengambil ginjal dari donor, yang kedua menanam ginjal yang dari donor itu ke resipien. Biasanya donor akan dimulai lebih dahulu pembiusannya dan pemulaian operasinya, baru pada saat yang bersamaan pembiusan dengan resipien. Untuk mengambil ginjal dari donor ada 2 teknik besar. Yang pertama dengan cara open, jadi ada sayatan yang cukup besar untuk tanda kutip memasukkan tangan kita, alat-alat bedah kita untuk membebaskan ginjal nanti dan mengambil ginjalnya. Teknik yang kedua ada dengan laparoskopi, yaitu dengan sayatan yang kecil-kecil ya, untuk memasukkan kamera, pinset dan gunting ya, tapi tangan kita relatif tidak masuk. Tangan operator itu hanya masuk ke dalam tubuh, masukkan sebesar ukuran tangan kita saja, lalu untuk mengambil ginjalnya. Setelah ginjal ini diambil dari donor, maka ginjal ini akan dilakukan flushing. Flushing itu bisa dikatakan mungkin mencuci ginjalnya. Jadi kalau ginjal kita ambil itu masih ada darah dari donor. Nah, darah ini akan kita keluarkan, kita cuci dengan cairan khusus. Jadi masukkan cairan khusus, maka darah yang di dalam ginjal akan keluar. Jadi ginjal yang pada saat kita tanam itu tidak ada darahnya sama sekali. Ginjal sudah bersih, masuk ke dalam tubuh resipien. Kita akan lakukan penyambungan vena dulu, ya, dari venanya ginjal donor ke resipien. Lalu kita sambung arteri, dari arteri ginjal donor ke arteri resipien. Setelah itu, maka kita akan lakukan penyambungan dari ureter donor langsung ke kandung kemih atau ke buli-buli resipien. Lalu kita tutup otot, fasia dan kulitnya.
dengan meninggalkan satu double G stent. Stent ini untuk pengaman karena sambungan dari ureter ke kandung kemih itu bisa menyempit. Nah, supaya jangan menyempit, kita pasang selang supaya dia pada saat penyembuhan itu tidak terjadi penyempitan. Lalu pasien juga resipien akan dipasang namanya Foley catheter untuk memantau produksi urin. Pada umumnya ginjal yang sudah rusak di resipien itu akan ditinggal di ginjal resipien. Kecuali ada beberapa kasus tertentu, misalnya ada tumor yang besar atau ada kista yang besar sehingga tumor atau kista itu memakan tempat di badan resipien yang tempat kita menanam ginjal baru. Jadi tempat menanamnya sempit, nah itu kita ambil dulu ginjal yang lama. Jadi nanti urin itu menjadi indikator keberhasilan operasi kita. Kita pantau produksinya dengan cara apa? Dari kateternya itu kita pantau. Jadi pasien sih mungkin kan terbius, jadi dia nggak kencing. Tapi karena ada kateter, maka produksi urinnya bisa kita pantau melalui produksi urin lewat kateter. Donor bisa pulang 3-5 hari, tapi rata-rata 3 hari ketiga sudah bisa pulang. Resipien rata-rata 1 minggu setelah operasi pulangnya. Kalau untuk donor setelah pulang dari rumah sakit hidup seperti biasa saja. Setelah 1 minggu operasi ya dikatakan ya udah sehat kembali. Untuk resipien tentu saja ada perbedaan sedikit karena dia diberikan obat penurun daya tahan tubuh. Jadi itu yang membatasi aktivitas dari resipien. Tapi kalau ditanya mengenai kencing, nah ini yang jadi masalah. Kalau untuk donor setelah ada kencing, dia ginjal yang ditinggal biasanya akan melakukan kompensasi sehingga jumlah kencingnya akan sama. Tapi resipien, terutama resipien yang sudah lama cuci darah, itu kandung kemih, pompanya sudah lama istirahat. Jadi dia perlu waktu untuk mengadaptasi atau menyesuaikan diri lagi. Pasien yang baru ditransplantasi ginjal, jumlah urinnya bisa luar biasa banyak ya. Ada beberapa pasien yang sampai 10.000 cc per 24 jam, ya bahkan ada sampai 12.000 atau 5.000, 6.000. Nah, semakin banyak urin, semakin tanda bahwa operasi itu adalah berhasil.